Suatu hari di musim dingin, seorang ratu sedang menjahit di dekat jendela. Dan sesekali ia melihat kepingan salju yang berbulu menikmati pemandangan yang menyejukkan hatinya. Tanpa sengaja, jari sang ratu tertusuk jarum, dan 3 tetes darahnya jatuh ke salju. Warna merah terlihat begitu indah di atas salju putih, sehingga sang ratu berpikir, andai saja aku memiliki anak seputih salju, semerah darah dan sehitam kayu eboni. Dan tidak berselang lama, ratu memiliki seorang bayi perempuan yang kulitnya putih seperti salju, pipinya merah seperti darah, dan rambutnya hitam seperti kayu eboni. Sempurna seperti harapannya, ratu menamai bayi itu Putri Salju. Kebahagiaan itu berlangsung sangat cepat karena tak lama setelahnya, ratu menghembuskan nafas terakhir. Dalam setahun, raja telah menikah lagi dengan seorang wanita cantik. Ratu baru ini memiliki cermin ajaib yang selalu berkata jujur. Setiap kali dia melihat bayangannya, ratu yang baru ini akan selalu bertanya, "Cermin, cermin di dinding, siapakah yang tercantik dari semuanya?" Cermin selalu menjawab, "Kamu ya ratu adalah yang tercantik dari semuanya." Waktu berlalu, Putri Salju tumbuh menjadi anak kecil yang cantik. Ketika usianya menginjak 7 tahun, sang ibu tiri menanyai cermin ajaibnya pertanyaan yang sama. Alih-alih memberikan jawaban yang biasa, cermin berkata, "Ratuku, kamu mungkin yang paling cantik di sini, tapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik." Dan sejak saat itu, sang ratu membenci putri tirinya yang kecil. Kecemburuannya tumbuh di hati seperti rumput liar. Ketika dia tidak tahan lagi dengan perasaan itu, dia memanggil seorang pemburu dan memerintahkannya untuk membawa Putri Salju ke hutan. Di sana, dia harus membunuh Putri Salju dan kembali dengan paru-paru dan hati sebagai bukti bahwa dia telah mematuhi ratu. Jauh di dalam hutan, sang pemburu mengeluarkan pisaunya. Sambil menangis, Putri Salju memohon belas kasihan. Pemburu itu pun mengalah dan membiarkannya lari, mengira dia akan segera dimakan oleh binatang liar. Dan dengan mudah, seekor babi hutan yang sedang berlari melewati pemburu. Sang pemburu menikam babi hutan itu sampai mati, mengambil paru-paru dan hatinya, kemudian membawa mereka kembali ke istana, di mana ratu jahat langsung memakannya. Putri Salju mengembara melalui hutan, tersesat dan sendirian. Tepat sebelum malam tiba, dia menemukan sebuah pondok kecil, di mana di dalamnya terdapat meja kecil yang diatur dengan 7 piring dan 7 cangkir, beserta 7 tempat tidur yang kecil berurutan. Putri Salju sangat lapar sehingga dia menggigit makanan dari setiap piring dan meminum setetes anggur dari setiap cangkir. Kemudian dia memeriksa tempat tidur dan menemukan satu ukuran yang tepat. Dia mengucapkan doanya dan tertidur. Pondok kecil itu milik 7 kurcaci yang menambang biji dan mineral di pegunungan. Malam ini mereka tiba di rumah setelah gelap. Ketika kurcaci menyalakan lentera mereka menyadari seseorang telah berada di dalam pondok. Tak lama kemudian, mereka memata-matai gadis yang sedang tidur dan mengagumi kecantikannya. Mereka memutuskan untuk membiarkan Putri Salju tidur sepanjang malam. Di pagi hari, 7 kurcaci menyambut Putri Salju di rumah mereka dan menawarkannya untuk tinggal jika dia bersedia menjadi pengurus rumah tangga mereka. Putri Salju pun menceritakan alasan kenapa dia bisa terdampar di hutan. Seketika 7 kurcaci memperingatkannya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke rumah, karena mungkin saja ibu tirinya akan berusaha mencoba membunuh si Putri Salju. Putri Salju pun menetap di kehidupan barunya. Dan di tempat lain, kembali ke istana, cermin ajaib kembali memberitahu ratu bahwa Putri Salju dengan 7 kurcaci di tempat persembunyiannya masih menjadi wanita paling cantik di negeri ini. Marah akibat kecemburuan yang tidak pernah berakhir,
sang ratu menyamar menjadi seorang wanita tua yang berjualan kain dan berjalan ke gua kurcaci. Di sana dia menipu Putri Salju untuk mencoba korset renda yang ia bawa. "Kau akan semakin cantik dengan ini," kata sang wanita tua sambil memakaikan korset ke tubuh si putri. Kemudian secepat kilat dia menarik korset itu dengan sekuat tenaga hingga Putri Salju pingsan dan tidak bernafas. Para kurcaci merasa ketakutan ketika menemukan Putri Salju terbaring hampir mati. Tetapi para kurcaci memperhatikan bahwa korset itu telah diikat terlalu erat, kemudian memotongnya dan membuat Putri Salju pulih. Para kurcaci memberitahunya bahwa penjajah itu pasti ibu tiri Putri Salju, dan sekali lagi memperingatkannya untuk tidak membiarkan siapapun melewati pintu. Peristiwa ini berulang ketika pada kunjungan keduanya. Ratu kembali menyamar dan menempatkan sisir beracun ke rambut Putri Salju. "Kau akan semakin cantik dengan sisir ini," kata sang wanita tua sambil memakaikan sisir itu di atas rambut hitam indah si putri. Sekali lagi Putri Salju kembali jatuh. Para kurcaci memperhatikan Putri Salju yang pingsan dan menghidupkannya kembali dengan menarik sisir beracun dari rambutnya. Tidak mau gagal lagi, pada kunjungan ketiganya Ratu menggoda Putri Salju dengan apel yang setengah sisinya berwarna merah yang sudah diracun. Putri Salju menolak membukakan pintu karena sudah mendengarkan peringatan dari para kurcaci. Hingga sang ratu jahat menawarkan, "Aku akan memakan setengah apel ini untuk membuktikan bahwa ini tidak beracun. Sisanya kau bisa memakannya." Tidak lama setelah dia menggigit apel, dia jatuh dan tidak bernafas. Dan kali ini para kurcaci tidak dapat menghidupkannya kembali. Putri Salju terlihat sangat mirip dengan orang yang sedang tidur, sehingga para kurcaci tidak mampu untuk menguburnya. Sebaliknya, mereka membuat peti mati yang terbuat dari kaca dan menempatkannya di puncak gunung, di mana mereka bergiliran berdiri untuk menjaga peti mati itu. Tubuhnya terlihat tetap segar seperti biasa. Hingga suatu hari, seorang pangeran menemukan peti mati dan langsung jatuh cinta dengan Putri Salju yang tidak bergerak. Dia memohon kepada para kurcaci untuk membiarkannya memiliki peti mati itu, mengatakan dia juga akan mati sendiri kecuali dia bisa menatap gadis yang telah mati itu. "Aku akan menghormati dan menghargainya seolah-olah dia adalah kekasihku," kata sang pangeran. Dia meyakinkan para kurcaci yang tersentuh oleh kata-katanya dan kemudian setuju untuk membiarkannya mengambil peti mati itu. Ketika para pelayan pangeran mengangkat peti mati itu untuk dibawa ke istana, mereka tersandung sesaat oleh akar pohon yang tumbuh keluar di atas tanah. Peti mati itu terguncang dan sentakannya mampu mengeluarkan potongan apel beracun yang tersangkut di tenggorokan Putri Salju. Dia terbangun, duduk, dan bernafas seperti biasanya. Dan dengan gembira, sang pangeran segera melamar Putri Salju. Mereka pergi bersama ke istana untuk mengadakan pernikahan. Sang ratu jahat kembali melakukan rutinitasnya menanyai cermin ajaib. "Ratu yang baru memiliki kecantikan yang beribu kali lipat daripada dirimu, ratuku." Ratu marah dan mengetahui akan ada pernikahan di istana. Sang ratu kemudian menghadiri pernikahan sang pangeran karena ingin melihat kecantikan calon ratu yang mampu mengalahinya. Seketika ia terkejut melihat kenyataan Putri Saljulah yang berdiri di sana. Dan ternyata pangeran sudah menyiapkan sepatu besi yang dipanaskan dengan bara api untuk dipakaikan ke kaki sang ratu jahat. Dipaksa oleh para prajurit istana, ratu jahat pun menari menahan kesakitan dengan bara api yang masih menyala di sepatu itu. Rasanya menusuk sampai ke tulang hingga ia mati. Begitulah akhir dari kisah Putri Salju yang dibuat oleh Grimm bersaudara yang dinarasikan oleh Itimisi. Terima kasih sudah mendengarkan.